Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat datang di Diskuti, diskusi ngobrol cantik. Hore! Yeay, Yeay. asik. Di podcast kita hari ini, kita mau bahas tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Sebelum kita bahas, ada baiknya kita perkenalan diri dulu ya, mulai dari Bang Kegat sampai Kak Diana. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Renaldi Kegat, penempatan di Pengadilan Agama Selat Panjang di Provinsi Riau. Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Billy Soat Mangoloy dari Pengadilan Negeri Tube di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu. Terima kasih. Ya, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Albert Bulhan, satuan kerja sekarang di Pengadilan Negeri Turup di bawah Pengadilan Tinggi Bengkulu. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dena Widiawati. Saya saat ini ditempatkan di Pengadilan Negeri Sengerti yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Jambi. Dengan saya sendiri, perkenalkan nama saya Heni Arianti Simanjuntak, saat ini ditempatkan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Gimana nih kabar teman-teman dalam menjalankan laksar? Apakah masih sehat atau udah mulai tumbang? Alhamdulillah sehat, Kak. Luar biasa, mantap. Sangat semangat pokoknya lah. Masih Biasa mantul. ya, tetap jaga kesehatan karena kita harus semangat dalam menjalankan laksar. Sebelum masuk ke dalam inti pembahasan, teman-teman di sini kan berasal dari satu instansi yang sama, yaitu Mahkamah Agung, dan yang pasti teman-teman di sini ditempatkan di satuan kerja di berbagai daerah. Boleh nggak diceritakan bagaimana satker masing-masing, misalnya lingkungan kerjanya atau beban kerjanya seperti apa? Mulai dari Bang Kegat nih. Kalau lingkungan kerja saya sih alhamdulillah pegawainya pada suportif ya. Ke saya membantu lah segala macam pekerjaan, bimbing dan sebagainya. Kemudian untuk beban kerja sendiri itu tidak terlalu berat ya atau tidak terlalu banyak karena Pengadilan Agama Selat Panjang ini baru Pengadilan Agama kelas 2 sehingga nggak banyak lah gitu perkaranya. Buat Bang Billy nih, gimana nih Bang satkernya? Nah, kalau di Pengadilan Negeri Tube itu sangat hangat ya, karena pegawai-pegawainya sangat suportif, saling berdedikasi dari senior ke junior, artinya teknis-teknis peradilan semua dibantuin lah untuk diajari kepada kami yang CPNS. Karena di sini ada 18 orang ASN, 7 orang hakim, dan termasuk ketua dan wakil. Nah, untuk pelayanannya sendiri di sini menerapkan one day service, segala jenis izin sita, izin geledah, pelimpahan berkas kita selesaikan dalam 1 hari kerja dan sesuai dengan SKKMA yang telah beredar. Nah, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Kalau Bang Albert gimana di Bang satkernya? Kalau Bang Billy tadi hangat, Bang Albert gimana? Ya, kalau misalnya di Turup sendiri sih kondisi ini ya, kondisi suasana kantornya itu sangat baik, sangat bersahabat, kolaboratif juga. Jadi kita kerja di sini tuh sangat enak, sangat santai, bahagia, senang gitu. Kalau misalnya dari sisi beban kerjanya nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, jadi biasa-biasa aja. Oke, untuk Kak Diana nih Kak, boleh diceritain nggak Kak satkernya gimana nih? Untuk di satker saya, kebetulan saya ditempatkan di Kepanitraan Bagian Perdata, khususnya di PTSP. Jadi dalam melayani masyarakat yang menjadi pengunjung pengadilan, saya sering mendapatkan bimbingan dan petunjuk baik dari kepanitraan ataupun dari hakim-hakim yang ada di satker saya. Untuk sejauh ini pegawai-pegawai di sini sangat menjunjung tinggi kekeluargaan dalam bekerja dan suportif terhadap kami CPNS yang baru masuk. Oke, kalau di satker saya sendiri, sekarang saya ditempatkan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang kebetulan baru naik ke kelas 1B di Provinsi Riau. Sekarang saya Selamat, ditempatkan di Kak. Kepanitraan. Terima kasih Bang. Sekarang saya ditempatkan di Kepanitraan Pidana, ditugaskan di meja 2 upaya hukum. Oke, kita bahas ya. Menurut teman-teman nih sebagai calon ASN, pastinya kan sudah tidak asing lagi mendengar wawasan kebangsaan dan bela negara. Menurut kalian nih, wawasan kebangsaan itu apa sih? Mungkin Bang Kegat bisa jelasin wawasan kebangsaan itu apa sih, Bang? Ya mungkin teman-teman udah pernah dengar lah ya pas kuliah tuh
wawasan kebangsaan ada di mata kuliah wajib tuh di Pancasila kalau nggak salah. Nah, wawasan kebangsaan ini adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada sehingga dalam mencapai tujuan negara dapat tercapai dengan baik. Kalau menurut Bang Kega sendiri nih, mengapa sih wawasan kebangsaan itu tuh harus ada? Boleh dijelasin nggak, Bang? Nah, wawasan kebangsaan sendiri itu wajib ada ya, karena pasti setiap bangsa itu memiliki konsensus dasar atau nilai-nilai fundamental ya. Kalau di Indonesia sendiri ini ada 4 konsensus dasar, yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga itu Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, keempat ini sangat perlu bagi bangsa Indonesia. Mengapa? Karena dalam melaksanakan, membuat kebijakan, kemudian melakukan pelayanan dalam mencapai tujuan negara akan sangat fatal bila menggunakan wawasan kebangsaan dari negara lain. Sehingga kan setiap bangsa ada ciri khasnya masing-masing gitu. Sehingga nanti kalau menggunakan cara pandang bangsa lain itu juga nggak akan nyambung gitu, sehingga tujuan negara nggak akan kecapai gitu. Oke, luar biasa sekali ya jawaban Bang Kegat. Untuk selanjutnya nih, untuk Bang Albert, menurut Abang nih, mengapa sih kita harus memahami wawasan kebangsaan? Mungkin alasannya karena wawasan kebangsaan itu merupakan hal yang sangat penting untuk ditanamkan kepada setiap warga negara sebagai proses dalam pembentukan sikap moral agar memiliki kecintaan terhadap tanah air dalam memelihara kesinambungan perjalanan kehidupan bangsa serta terpeliharanya NKRI. Apalagi bangsa Indonesia kan amat heterogen tuh, berbeda-beda banyak, terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, dan istiadat. Sangat penting untuk dibangun kesadaran dan komitmen untuk merasa satu, yaitu satu tanah air, satu bahasa, satu bangsa. Oke, menurut Bang Albert nih, kita tahu kan generasi sekarang tuh generasi milenial nih. Gimana sih Bang menurut Abang caranya untuk meningkatkan wawasan kebangsaan untuk generasi sekarang? Ada beberapa cara, tapi yang menurut saya paling efektif itu dengan cara pendidikan ya. Karena pendidikan itu kan masuk ke dalam setiap aspek dalam hidup. Jadi melalui pendidikan itu kita bisa tuh menanamkan wawasan kebangsaan. Bisa juga melalui media sosial. Media sosial sekarang kan sangat masif tuh, sangat besar. Setiap orang pasti ada. Jadi bisa ditanamkan juga wawasan kebangsaan melalui media sosial tersebut. Oke, terima kasih Bang Albert. Menurut teman-teman di sini nih, kita semua kan tahu wawasan kebangsaan itu kan salah satu bentuk dari bela negara. Menurut kalian tuh apa sih yang dimaksud dengan bela negara? Mungkin Bang Billy bisa bantu jawab, Bang. Bela negara itu sendiri bisa kita pahami sebagai satu tekad, sikap untuk menjaga NKRI berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan gunanya ini untuk menjamin keberlangsungan bangsa Indonesia terhadap berbagai ancaman. Nah, jadi point of view-nya apa di sini? Point of view-nya satu adalah tekad, kemudian menjaga kedaulatan, kemudian berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang gunanya untuk menjadi dasar untuk menanggulangi segala macam ancaman, Kak. Oke, kira-kira nih menurut Bang Billy lagi, contoh penerapan bela negara yang bisa kita terapkan di lingkungan kerja atau sektor masing-masing itu seperti apa ya, Bang? Nah, bisa sih kita terapkan, karena dari kecil juga kita udah terbiasa kan diajari orang tua maupun dari lingkungan kita waktu kita sekolah. Nah, jadi di Pengadilan Negeri Tube sendiri itu sudah menerapkan yang namanya nilai-nilai dasar bela negara. Misalnya dalam cinta tanah air, salah satunya adalah menjaga nama baik bangsa dan negara. Nah, dalam menjaga nama baik bangsa dan negara bisa kita terapkan seperti kita tidak menerima suap ataupun korupsi. Karena ketika kita menerima suap atau korupsi, artinya kita
tidak menjaga nama baik bangsa dan negara, khususnya pengadilan di tempat kami, Pengadilan Negeri Tubei. Nah, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, misalnya kita menjalankan indikatornya adalah menjalankan hak dan kewajiban. Nah, dalam menjalankan hak dan kewajiban, kita harus berdasarkan pada peraturan SOP dari Perma, dari hukum acaranya. Jadi tidak bisa melenceng dari situ. Nah, di Pengadilan Negeri Tubei sudah menjalankanlah segala macam peraturan yang diberikan secara baik dan profesional, sehingga sadar berbangsa dan bernegaranya telah diterapkan. Nah, dan terakhir itu di Pengadilan Negeri Tubei juga setiap hari Jumat itu ada ada Jumat pagi ya, senam, kemudian Selasa kita main badminton bareng. Nah, itu kan salah satu indikator menjaga psikis dan fisik kita, dan itu bertujuan untuk menjaga kemampuan dan awal bela negara. Nah, dari beberapa yang saya sebutkan itu kayaknya sudah di Pengadilan Negeri Tubei sudah menjalankanlah nilai dasar bela negaranya. Terima kasih, Kak. Oke Bang, kalau menurut Bang Albert sendiri nih, gimana nih Bang penerapan bela negara yang bisa Abang terapkan di lingkungan kerja itu seperti apa ya Bang? Iya, kurang lebih sama ya seperti Bang Billy tadi yang diterapkan di Pengadilan Negeri Tubei. Di Pengadilan Negeri Curup juga penerapannya kurang lebih sama, kayak setiap hari Jumat ada olahraga gitu kan. Menolak suapan-suapan atau misalnya uang-uang terima kasih gitu, apa yang bagian perdata kan banyak tuh habis permohonan mau kasih duit terima kasih gitu kita tolak tuh. Terus sama ditambah lagi beberapa hal sederhana lain, yaitu seperti berpakaian semestinya sederhana saja, nggak pakai perhiasan terlalu banyak atau gimana. Terus yang lainnya itu seperti menyediakan tempat-tempat pembuangan sampah di setiap sudut, jadi buang sampah pada tempatnya gitu. Jadi kebersihan pengadilan dapat terjaga. Itu aja sih. Oke, luar biasa sekali ya. Baik, yang terakhir nih pertanyaan pamungkas untuk podcast kita hari ini untuk Bang Kegat. Singkat aja nih Bang, ancaman apa yang paling mungkin terjadi untuk mengancam eksistensi NKRI dan kesiapsiagaan teman-teman sebagai calon ASN itu dalam menghadapi ancaman tersebut gimana ya Bang? Ya, menurut saya sih ancaman terhadap eksistensi NKRI itu dampak negatif dari globalisasi karena semuanya virtual online. Nah, untuk mengatasi hal tersebut yaitu ada 4 kesiapsiagaan sebagai calon ASN. Yang pertama yaitu kesiapsiagaan jasmani, yaitu karena pekerjaan yang online dan virtual kita juga harus seringlah berolahraga. Seperti yang tadi disebutkan oleh Bang Billy dan Bang Albert, yaitu setidaknya olahraga seminggu sekali. Kemudian yang kedua yaitu kesiapsiagaan mental. Kalau di Pengadilan Agama sendiri sih setiap 1 minggu sekali ada siraman rohani lah. Jadi untuk menjaga pola pikir, kesehatan mental dan sebagainya. Terus kemudian yang ketiga yaitu ada etika dan moral. Etika, nilai-nilai yang masuk melalui media sosial dan sebagainya kan itu nggak bagus semua ya. Harus kita pandai-pandai dalam menyaring atau memfilter lah. Dengan cara bagaimana, yaitu yang keempat itu menjunjung tinggi nilai-nilai atau kearifan lokal. Kita dalam bekerja juga harus melakukan penyesuaian-penyesuaian agar pekerjaan kita dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Gitu sih Kak. Oke Bang Kega, terima kasih Bang untuk jawabannya. Baik, jawaban teman-teman kita di sini luar biasa sekali ya. Kita udah bahas satu persatu, dapat kita tarik kesimpulan bahwa wawasan kebangsaan dan bela negara yang sangat penting bagi calon ASN, terutama di lingkungan Mahkamah Agung, agar kita memiliki rasa sadar berbangsa dan bernegara, sehingga kita dapat menjalankan tugas untuk NKRI sesuai visi Mahkamah Agung, terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman narasumber kita yang diskusinya sangat menarik, dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Umiatun Hayati Triastuti sebagai Widya Iswara kami, dan juga untuk Kak Diana sebagai editor kami. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan izinkan saya menutup podcast kita dengan sebuah pantun. Cakep. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Terima kasih Kak. Semuanya.